Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem informasi kami dengan judul Sistem Informasi Pergudangan Wacana. Ya, nama saya Putra Salam dari kelas IF 4109 dengan NIM 13011703332. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Wacana Cloud sendiri. Wacana Clothes adalah brand perusahaan bisnis yang bergerak di bidang fashion pria atau yang kita sering kenal dengan nama konveksi. Wacana Clothes dipimpin oleh Wisnu Alami yang berdiri pada tahun 19 November 2018 di perumahan D. Amerta Blok E12 nomor 1 Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan jumlah pegawai yaitu 20 orang. Wacana Clothes menggunakan sosial media Instagram untuk memasarkan produk yang dijual ataupun sosial media yang lainnya seperti Tokopedia, Shopee, dan lain hal platform yang hampir sama kegunaannya untuk mempromosikan produk-produk tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis Wacana Clothes adalah riset produk, riset bahan produk, diskusi, dan brainstorming produk, dan lain hal yang terkutip dalam slide tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan Wacana Clothes masih menggunakan pendataan produk dan penjualan produksi secara manual sehingga kesulitan dalam mendata produk di pergudangan. Oleh karena itu, Wacana Clothes membutuhkan sistem informasi pergudangan untuk membantu dalam manajemen produksi tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami dan teman-teman sekelompok saya merancang sebuah sistem informasi yang bisa mencatat proses keluar ataupun masuk produk dari gudang yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien. Nah, lanjut lagi di bagian selanjutnya, yaitu scope. Sistem informasi pergudangan Wacana sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis website dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pergudangan di Wacana Cloud. Sistem informasi pergudangan ini akan digunakan oleh pemilik Wacana Cloud dan pegawai bagian pergudangan Wacana Cloud untuk memudahkan pendataan produk dan pengawasan produk dan pengendalian produk tersebut. Nah, kalau untuk sekilasnya mungkin bisa dipergunakan oleh seluruh karyawan yang berada di Wacana Clothes untuk melihat ketersediaan barang tersebut ataupun ketersediaan barang tersebut permintaan oleh customer semakin meningkat dan dibuatlah keinginan untuk merestock barang tersebut. Nah, lanjut lagi di bagian sistem overview. Di sini kita apa? Responsible organization adalah Wacana Clothes dan sistem name or title adalah sistem informasi pergudangan Wacana dan sistem code yang kita gunakan adalah aplikasi berbasis website. Sistem kategorinya adalah major application dan operational status adalah under development dan sistem environment or special condition adalah sistem informasi pergudangan di Wacana Clothes sendiri. Nah, lanjut lagi di bagian visibility study. Lanjut lagi di bagian visibility study. Visibility study adalah studi yang dibuat untuk menganalisis dan menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis dengan aspek konsep dari sistem yang diajukan, kebutuhan sistem, dan tujuan dari sistem yang kita akan dirikan. Dan visibility study bertujuan untuk menghindari risiko kerugian, mempermudah perencanaan, dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan seperti pengawasan dan pengendalian barang-barang tersebut. Nah, untuk lanjut lagi ke slide selanjutnya. Di sini akan membahas sebuah defined problem. Jadi masalah yang ada di Wacana Cloud sendiri. Nah, masalah yang ada di Wacana Cloud sendiri adalah tentang pendataan masuk dan keluar produk dari gudang. Nah, karena belum memiliki sistem informasi yang baik, jadi terkadang untuk data masuk dan keluar produk tersebut
masih rancu atau riskan? Dan saya akan menjelaskan tentang slide nomor 8 dan 9 dan slide tentang stakeholder. Slide ke-8, Description of Proposed System. Sistem informasi pergunaan wacana yang kami buat bertujuan untuk mempermudah proses pendataan masuk dan keluar produk. Dan pengawasan pergudangan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi sehingga data penjualan dapat disimpan dengan lebih sistematis dan mengurangi kemungkinan hilangnya data penjualan. Pengaruh peralatan dari sistem informasi pergudangan wacana adalah mempersingkat waktu dalam proses pendataan produk di wacana clouds. Sistem informasi pergudangan wacana akan mendata produk yang ada di gudang wacana clouds sesuai dengan jumlah barang yang masuk dan keluar. Sistem informasi pergudangan barang wacana juga akan melakukan rekap laporan secara digital. Sekarang kita masuk ke stakeholder request. Stakeholder request bertujuan untuk mendokumentasi permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder, mendokumentasikan stakeholder terkait, mengetahui kebutuhan stakeholder, membuat rancangan awal dan mendefinisikan kebutuhan dan fitur yang dibutuhkan. Seperti yang bisa dilihat dari tabel ini, nama dari company-nya adalah Wacana Clouds, nama pemiliknya adalah Wisnu Almi, statusnya dia sebagai pemilik CEO. Tanggung jawabnya adalah memimpin dan mengambil keputusan di setiap proses bisnis yang dilakukan. Deliverables-nya adalah laporan pergudangan tentang pendataan produk masuk dan keluar dari gudang. Untuk siapa? Untuk pegawai bagian gudang. Tingkat kesuksesannya diukur jika aplikasi bisa berjalan dengan lancar, terhubung ke database dengan baik, dan menghasilkan laporan pergudangan yang akurat. Problems interfere with success, yaitu mengukuran efisiensi waktu dan keakuratan laporan. Apakah ini akan mempermudah pekerjaan atau mempersulit? Kemungkinan akan mempermudah proses pergudangan di Wacana Clouds. Kami berharap dengan sistem informasi yang kami buat, Wacana Clouds akan menjadi brand perusahaan bisnis yang lebih baik dari sebelumnya. Kami berharap sistem informasi pergudangan Wacana dapat membantu pemilik Wacana Clouds dan pegawai bagian gudang Wacana Clouds dalam mengawasi dan mendata produk di brand pergudangan. Itu saja dari Saya saya. Brigita Tenggehi dengan NIM 13011703002 akan melanjutkan presentasinya, yaitu Recruitment Management Plan. Recruitment Management Plan adalah konsep manajemen produksi yang membahas tentang cara tepat perencanaan kebutuhan produksi perusahaan. Recruitment Management Plan bertujuan untuk mendefinisikan skema kebutuhan sistem berdasarkan atributnya, menetapkan dan menjaga kesepakatan dengan perusahaan dan stakeholder, dan memberikan pemahaman kepada pengembang sistem tentang kebutuhan sistem. Kita lanjut, ada risk. Risk adalah sistem ini beresiko jika pendataan antara produk yang masuk dan produk yang keluar salah atau tidak sesuai, dan jika pengguna salah memasukkan data, sehingga data yang masuk ke dalam sistem akan berbeda dengan data yang aktual. Hal ini akan berdampak pada pembuatan laporan yang salah dan perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi risk ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun baik di input maupun update. Selanjutnya, target release. Target release dari aplikasi ini adalah menjadi alat bantu Wacana Clouds dalam melakukan pendataan produk di bagian pergudangan, yaitu produk yang masuk dan keluar dari gudang dan membuat laporan. Aplikasi ini dapat diakses melalui web browser dari perangkat komunikasi pengguna yang akan memudahkan pengguna untuk menggunakannya dan mengaksesnya. Nah, kita masuk ke Software Requirement Specification. Jadi, Software Requirement Specification adalah persyaratan fungsional dan non-fungsional yang mencakup satu set kasus penggunaan sistem yang menggambarkan interaksi pengguna yang harus disediakan oleh software. Software Requirement Specification ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara pengguna, antarmuka pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak yang menjadi persyaratan software. Berikut adalah use case diagramnya. Nah, ini ada pegawai dan pemilik. Lalu pegawai dapat melakukan input produk
Nah, input produk adalah fungsi untuk memasukkan produk yang ada di gudang. Tentunya melewati login dulu, baik pegawai atau pemilik. Lanjut, delete produk adalah fungsi untuk menghapus produk yang tidak ada di gudang. Dan update produk sendiri mempunyai fungsi mengubah keterangan produk yang ada di gudang. Nah, selanjutnya ada view produk. View produk itu fungsinya untuk melihat keterangan produk laporan yang ada di gudang. Nah, kita masuk ke pemilik. Jadi, kalau buat pemilik itu bisa view produk serta view laporan. Jadi, dia tidak ada input atau update-nya serta delete-nya. Yang mengurusnya yaitu pegawai. Oh ya, untuk pegawai juga ada input laporan. Untuk input laporannya untuk memasukkan laporan. Jadi, yang mengurus laporan itu si pegawai. Nah, kalau pemilik, dia view produk. Seperti tadi, view produk melihat keterangan produk yang ada, sama juga dengan view laporan, dia melihat laporan yang telah dibuat oleh pegawai. Nah, ini dia kurang lebih keterangannya. Nah, Nama saya Aurelia Liasafara Zara Gunawan dengan NIM 13011170231. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan supplementary specification. Supplementary specification bertujuan untuk menjadi acuan dalam pembuatan sistem, menjadi pegangan untuk pengguna, dan menjelaskan gambaran dari sistem yang dibangun. Yang pertama ada functionality. Lalu di sini ada sistem error handling. Jadi sistem informasi pergudangan wacana dapat diakses jika pengguna login terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan ketika memasukkan username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan. Jika username dan password yang dimasukkan tidak terdaftar di database, maka sistem akan melakukan penguncian terhadap akun tidak dikenal tersebut. Jadi di sini yang bisa menggunakan sistem informasi ini hanya pemilik dan pegawai saja. Lalu ada remote access. Sistem informasi pergudangan wacana dapat dijalankan secara online sehingga dapat diakses pengguna kapanpun dan dimanapun. Lalu ada usability. Di sini ada standarisasi interface. Sistem informasi pergudangan wacana harus memiliki desain interface yang menarik dan sederhana. Interface ini harus user-friendly agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan umur di antara pengguna. Lalu ada kemudahan akses. Sistem informasi pergudangan wacana harus memiliki kemudahan akses secara online sehingga dapat diakses pengguna kapanpun dan dimanapun. Lalu ada efisiensi. Sistem informasi pergudangan wacana harus memiliki efisiensi terhadap waktu akses dan penggunaan agar lebih mempermudah proses pergudangan. Lalu ada reliability. Di sini ada akurasi. Jadi sistem informasi pergudangan wacana harus memiliki akurasi yang baik dan benar. Karena jika terjadi kesalahan dalam pendataannya, maka akan mempengaruhi kependataan produk di gudang dan bisa menyebabkan kerugian. Lalu ada availability. Di sini sistem informasi pergudangan wacana harus memiliki kemampuan akses selama jam kerja operasional. Lalu ada performance. Di sini ada response time. Jadi sistem informasi pergudangan wacana dapat diakses melalui perangkat komunikasi pengguna seperti smartphone dan laptop dengan menggunakan web browser dengan koneksi internet milik Wacana Clouds dan dapat mempercepat waktu penggunaan. Lalu ada capacity. Di sini sistem informasi pergudangan wacana harus memiliki kapasitas penyimpanan untuk data yang besar di database dan server. Lalu ada resource utilization. Di sini sistem informasi pergudangan wacana dapat diperbaharui kapasitas penyimpanan untuk data di database dan server. Lalu ada supportability. Di sini ada update. Jadi sistem informasi pergudangan wacana dapat diperbaharui jika akan memiliki fitur baru yang ditambahkan. Lalu pembaharuan yang dilakukan harus berlaku untuk seluruh sistem. Jadi tidak bisa hanya pada satu bagian saja, tapi seluruh sistem harus diperbaharui. Lalu ada standarisasi coding. Di sini sistem informasi pergudangan wacana menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JavaScript untuk sistem dan menggunakan XMPP dan DBMS untuk database-nya.
yaitu SQL. Nah, di sini ada design constraint, ada kesesuaian koneksi, jadi sistem informasi pergudangan wacana menggunakan jaringan lokal dan internet milik Wacana Clouds. Lalu kesesuaian browser, sistem informasi pergudangan wacana dapat diakses melalui web browser. Jadi web browsernya apapun yang dimiliki oleh perangkat komunikasi pengguna seperti smartphone atau laptop. Lalu spesifikasi minimum perangkat, sistem informasi pergudangan wacana dapat diakses melalui perangkat komunikasi pengguna yang memiliki web browser. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Lia Safarazra Gunawan dengan NIM 13011702331. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prototipe sistem informasi kami dengan judul Sistem Informasi Pergudangan Wacana. Nah, yang pertama ini adalah halaman login. Di sini pengguna nanti akan diminta untuk mengisi ID lalu mengisi password. Setelah itu dia bisa login. Jika dia lupa password, dia bisa klik di sini forgot your password untuk mendapatkan password baru. Selanjutnya adalah halaman produk untuk pemilik. Halaman produk untuk pemilik ini dia hanya bisa melihat produk apa saja yang ada di gudangnya. Untuk stok yang berwarna hitam ini, itu berarti stoknya masih banyak. Sedangkan untuk stok dengan tulisan berwarna merah ini berarti stoknya udah sedikit dan perlu dikirim lagi. Di sini untuk pemilik hanya bisa melihat saja berapa stok produknya, lalu produk apa saja yang ada di gudang. Nah, ini adalah halaman laporan untuk pemilik. Di sini ada ID produknya, contohnya itu KMJ PJ001, nama produknya kemeja panjang olive, lalu di sini ada stok produknya 30, nama pegawai yang mengisinya itu Agung Gumelar, lalu keterangannya produk masuknya 10 piece, tanggal masuknya 20 April 2020 dan jamnya itu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, setelah itu halaman produk pegawai. Di sini pegawai bisa menambah dan mengurangi stok produk. Lalu bisa menghapus juga produk yang tidak ada di gudang. Lalu di sini dia bisa menambah juga produk yang ada di gudang. Selanjutnya, ini contoh untuk halaman produk pegawai yang menambah produk. Di sini ditanya ID produknya apa, nama produknya, stok produk, lalu foto produknya. Nanti dia disuruh mengunggah fotonya, lalu klik add untuk menambahkan dan klik cancel jika tidak jadi. Selanjutnya adalah halaman produk pegawai jika pegawai ingin menghapus produk. Di sini nanti akan muncul pesan delete data kemeja pendek white contohnya. Jika iya maka akan dihapus, jika tidak akan dihapus. Lalu selanjutnya adalah halaman laporan pegawai. Di sini pegawai diminta untuk mengisi ID produk, nama produk, stok produk, nama pegawai, lalu keterangannya apa. Jika mengklik send itu untuk mengirim kepada pemilik, jika cancel berarti tidak jadi. Sekian presentasi prototipe dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.